Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi tayyibin wa ashabil ahyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man bi'uswatun hasanah sayyidina wa maulana Muhammadin sahibus safa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Maghfirah yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukurillah bi ni'matillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya lah segala pujian akan kembali yang dengan taufik dan hidayahnya serta hinayahnya sehingga kita kembali sama-sama dapat hadir, berkumpul, dihadirkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia, di hari yang mulia, Syaidul Ayyam, Syaidul Syuhur, di bulan Ramadan, bulan penghulu dari seluruh bulan, untuk sama-sama kita hadir untuk menambah nilai-nilai keimanan kita, ketakwaan kita, dan menambah tafahum kita, pemahaman kita tentang dinul Islam. Mudah-mudahan Allah jadikan hadirnya kita, berkumpulnya kita menjadi sebab, menjadi wasilah Allah akan kumpulkan kita kelak bersama-sama di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercucur dan tercurah kepada qudwal uswah sahibus salawah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalahnya sampai hari ini kita masih sama-sama dapat membedakan perkara yang hak dan yang batil, perkara-perkara yang halal dan haram, perkara-perkara yang syar'iyah dan syirkiyah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kekuatan iman, masih memberikan kita keistiqomahan untuk hadir dalam majelis ilmu, majelis yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadiri oleh para malaikat bersop-sop sampai ke aras. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan pun memohonkan ampun dan rahmat kepada kita yang hadir di dalamnya. Tidaklah setiap langkah orang yang menuju majelis ilmu, langkah kaki kanannya dihitung amal kebaikan, dihitung pahala baginya, dan langkah kaki kirinya dihapus dosa dan kesalahannya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah terus di dalam ketaatan, karena kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kerjakanlah seluruh amalan-amalan sesuai dengan kemampuan kalian, kata Rasulullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bosan sampai kalian merasa bosan. Dan sungguh amalan yang paling habbul amali, kata Rasulullah, amalan yang paling disukai, dicintai Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang dikerjakan secara istiqomah, amalan yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun amalan itu sedikit. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang kecil itu sesungguhnya kalau dikerjakan secara istiqomah maka dia mampu mengalahkan
ya, amalan-amalan yang besar. Kalau amalan yang kecil itu dikerjakan secara istiqomah, walaupun kita memiliki amalan yang besar, yang banyak, tapi jika tidak dikerjakan secara istiqomah, maka itu dapat dikalahkan dengan amalan-amalan yang kecil. Kita mohon kepada Allah, semoga kita terus ya, istiqomah dalam ketaatan. Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah hari ini kita membahas bab terakhir tentang perdukunan dalam pandangan Islam. Ya, pada pertemuan pertama Januari sudah kita sampaikan, kemudian juga kemarin di bulan Februari, ya di tanggal 28 kita sudah sampaikan juga, sampai di nomor 8 ya, terkait ciri-ciri ya, seseorang itu mengarah ya, kepada perdukunan. Ya. Kemarin kita sudah sampaikan juga dengan yang nomor 6, ya, ada terkait dengan bahasa mahar ya, yang disampaikan atau diberikan kepada si pasien ya, dengan bahasa-bahasa itu, sehingga banyak sekali orang-orang yang akhirnya karena merasa perlu, merasa butuh, merasa sudah terjepit, sempit, ya, apapun yang disampaikan maka dia terima, dia tidak berpikir lagi apakah mahalkah ataukah murah dan seterusnya. Kemudian juga diikuti dengan aksi tipu daya, menakut-nakuti ya, tempat tinggalnya, rumahnya ya, dan seterusnya. Kalau tidak membayar sekian-sekian ya maka akan datang musibah, malapetaka dan seterusnya. Dan yang terakhir kemarin kita sampaikan, memberikan jimat-jimat, amalan-amalan ya kepada seseorang. Ya, kemarin kita sudah sampaikan ada yang memberikan bentuknya apa, kemarin kita bahas tentang minyak bumi ya, lantung gitu ya. Kemudian ya, rajah, wafak, isim-isim dan lain sebagainya. Insyaallah kita masuk yang bab terakhir tentang perdukunan dan ciri-cirinya. Yang ke-9 yaitu memberikan ramalan ghaib tentang sesuatu yang sudah, sedang dan akan terjadi. Nah, ini biasanya semacam ini. Padahal perkara-perkara yang gaib itu hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ya, tidak sedikit orang yang ketika datang ke dukun, si dukun ini tahu Anda tinggal di sini ya. Bahkan dia tahu tanggal lahir kita, orang tua kita, ya, alamat tinggal kita, bahkan sampai detail misalnya siapa pasangan hidup kita, ada berapa anak kita dan seterusnya. Ya. Dia menjelaskan secara terperinci. Bahkan sampai ada, ini pengakuan pasien-pasien itu katanya, dia mengetahui rumah itu isinya, letak-letaknya dan lain sebagainya. Ya, sampai dia tahu ramalan masa depannya. Nah, ya saya akan sampaikan kenapa kemudian kok dukun itu tahu semacam itu. Ya, ya saya sebenarnya bisa juga meramal ya. Ramalan saya insya Allah, ini kan tadi ada kata-kata sesuatu yang sedang, yang sudah dan akan. Nah, saya bisa juga meramal nih, yang akan terjadi adalah habis salat subuh ini saya yakin tidak ada sarapan ini insya Allah. Kenapa? Karena selama ini ada sarapan kan, dan saya ramal hari ini insya Allah nggak ada sarapan. Sepakat ya? Betul nggak kira-kira ramalannya nih? Ya. Kalau salah nggak diundang lagi nih. Ya. Nah, jadi sedemikian rupa ya, dibuat agar kemudian seseorang ini semakin yakin ya. Ustaz, dia bisa ramal saya loh, begini dan betul ya. Dia tahu nama saya, tempat tinggal saya, pasangan saya ya, rumah saya, bahkan detail isinya dan lain sebagainya. Nah, nanti kita jelaskan di belakang. Yang ke-10, memberikan info gaib ya, informasi yang gaib tentang perkara-perkara yang ya tidak masuk akal sebenarnya ya, tapi dia tahu. Misalnya tentang keberadaan makhluk gaib dan ciri-ciri atau karakternya. Bapak Ibu sering ketemu makhluk semacam ini ya, misalnya begitu ya. Di pojok rumah ini ya, misalnya begitu ya.
misalnya hantunya gundul ya, misalnya ya. Pendek ya, identik dengan tuyul ya begitu ya. Ya, tuyul itu bahasa kita aja sebenarnya ya. Tidak ada yang namanya tuyul ya. Kemudian gundurwo, kemudian apa itu? Apa kakek ngesot apa? Suster ngesot ya dan lain sebagainya itu. Sebenarnya nggak ada. Semua itu jin sebenarnya. Itu sebutan-sebutan orang Indonesia saja ya. Kalau di luar negeri itu satu saja ya. Hantu itu Dracula saja. Di Indonesia macam-macam ya. Luar biasa. Nah, kemudian memberitahu pelaku pencuri. Kan ada yang semacam itu ya. Nah, saya sering didatangi, Ustadz ya. Handphone saya hilang, Ustadz dompet saya hilang, Ustadz barang saya hilang. Bisakah Ustadz tunjukkan di mana barang saya dan siapa pencurinya? Nah, ya kita nggak paham Pak begitu. Tapi kalau kemudian kita datang ke orang-orang, bilangnya tadi orang pintar tadi kan, dukun tadi. Jawabannya simpel. Ya, yang mencuri barang Anda ini, handphone Anda, itu orang dekat itu nggak jauh. Begitu kan? Ya bagaimana dia mau ngambil kalau jauh? Masih dekat aja ya kan? Nah, itu kata-kata pertama. Ya. Ini ada Pak kisah karyawan hotel. Lucu juga ya. Dia kehilangan HP. Datang ke orang pintar ya. Minta dilihatkan di mana HP-nya begitu. Ini orang yang tidak senang sama Anda ini katanya. Orang dekat nih. Nah, sudah masuk kan sudah kan? Apa tadi kemarin minggu lalu kita sampaikan pemasaran apa namanya? Marketing. Masuk sudah ya. Tidak jauh nih orang dekat ini. Nah. Jadi ketika handphonenya hilang, ini teman dekat katanya ya. Kebetulan dia ada satu teman dekat dan lagi ribut. Nah ini bahayanya gitu ya, makanya kita hati-hati. Ya, hati-hati dengan omongan-omongan atau informasi-informasi dengan perdukun. Kebetulan kita lagi ribut dengan teman, datang ke orang pintar. Ya, padahal dia lulus SD, kita S1, orang pintar tetap kita sebut ya kan. Ini orang dekat, orang tidak jauh begitu. Sudah masuk sudah. Nah, was-was hati kita, pisu-pisu durinas yang ada dalam sudur dada kita, ya sudah mulai. Ya, dituduhlah, dilabraklah kemudian ya atas petunjuk dukun. Ya. Ya. Jadi tidak lama kemudian ya si temannya ini tidak ada ngaku. Tidak lama kemudian ya sampai berapa waktu minggu dan bulan ternyata yang mencuri itu adalah adiknya sendiri gitu ya, ketahuan gitu ya. Coba akhirnya kan terjadi fitnah semacam itu. Al fitnatu asad dominal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam ya daripada membunuh. Kalau orang yang dibunuh itu selesai sudah. Tapi fitnah itu membunuh karakternya, nama baiknya, keluarganya dan sebagainya. Nah ini kita tentu hati-hati dengan hal-hal yang semacam ini. Kemudian apa? Memberitahu posisi pencuri yang kabur. Banyak ya orang-orang yang kemudian bertanya juga ya ke orang-orang pintar ya yang mencuri misalnya kendaraan saya, ya misalnya dompet saya, barang saya, dan datang ke orang-orang pintar, dia mau bertanya di mana posisi barang saya itu sekarang semacam. Ya, zaman secanggih ini ya, semaju begini masih juga percaya dengan hal-hal yang semacam itu. Ya. Lalu apa lagi? Ya, ada yang pernah datang juga itu tanya tentang ada apa dan banyak terjadi ya, tidak di luar-luar Kalimantan Timur atau Samarinda sendiri ada orang yang mati, maaf ya, maksudnya tenggelam ya, belum ketemu sampai 2-3 hari misalnya. Ditanya itu, di mana posisinya? Dulu ada di tempat kami itu di jalan SMA 1, SMP 1 itu Pak ada polder Pak di dalam itu. Dulu masih hutan, itu sering anak-anak mandian. Saya ingat dulu karena saya di Cordova itu ada anak-anak mandian hilang Pak. Kata temannya tenggelam, berhari-hari cari nggak ketemu Pak. Itu didatangkan orang pintar macam-macam itu. Ya, yang tabur bunga lah, tabur apalah semacam-macam gitu. Tidak juga ketemu ya. Sampai akhirnya beberapa waktu itu ternyata si anak ini nyangkut di akar begitu ya. Walaupun analisanya itu ini di bawah hantu yang ada di sini, tidak akan kembali ya. Ini tidak bisa begini kecuali kalau maharnya begini, tidak bisa begini kalau ada syaratnya begini, macam-macam. Ya, jadi ya. Perdukunan ini pintar ya, membuat cerita-cerita yang akhirnya seseorang ini menjadi yakin dengan
apa yang menjadi permasalahan dia, yakin dengan apa yang disampaikan oleh si dukun ini. Bahkan ada orang yang datang itu pernah begini, dia menceritakan tentang kapan dan mengerti atau tahu seseorang itu kapan meninggalnya. Ada kisahnya, karena saya ini 20 tahun Pak di dunia begini, jadi cerita itu sampai ada teman, Ustadz bisakah kita ada suatu saat katanya kumpul-kumpul begitu, ngobrol-ngobrol, Ustadz cerita aja, nanti saya tulis cerita-cerita yang nyata yang Ustadz pernah alami, mau kita buat satu cerita, satu buku lah begitu. Wah, saya bilang gak ada waktu kalau begini begitu. Karena ini ceritanya fakta ya, langsung bertemu, saya mengalami sendiri ya. Ada kisah nenek-nenek yang sakit ya, umurnya 70 tahun, dipanggil seorang dukun ke rumah sakit. Nenek ini sudah tidak sadar begitu, terlentang di rumah sakit. Apa kata si orang pintar ini? Ini tidak lama lagi si nenek ini meninggal dunia. Ya paling lama 6 hari lah katanya begitu. Paling lama ya. Keluarga pada kumpul semua, ya khawatir kan? Yang dari Jakarta datang, dari mana-mana datang. Tapi akhirnya salah satu keluarga berinisiatif untuk minta diruqyah. Ya, di rumah sakit kita lakukan terapi ruqyah. Ketika diruqyah, besoknya si nenek ini terbangun, sadar dan bisa ngomong. Dan lusanya besoknya setelah hari ini dilakukan ruqyah, besok nenek ini bisa pulang. Ya, orang keluarga sudah pada kumpul semua Pak. Ya, orang itu kalau sudah dalam kondisi panik, bingung, itu apapun yang dikatakan oleh seseorang dukun, ya sudah dia percaya, dia yakin. Ya. Nah, ini kita tentu berhati-hati dengan hal-hal yang semacam ini. Ya, jadi memang di dalam Islam dianjurkan orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu memang dianjurkan oleh Rasulullah untuk diapakan? Talqin kan. Jadi talqin itu sebenarnya ya awalnya itu adalah dibacakan pada orang yang menjelang sakaratul maut, bukan setelah sakaratul maut. Kata Rasulullah, bacakanlah, bisikanlah ke telinga orang-orang yang menjelang sakaratul itu kalimat-kalimat thayyibah. Ya, di antara kalimat yang terbaik itu adalah kalimat tauhid. Nah, dijelaskan dalam kitab-kitab ruqyah itu kenapa orang yang menjelang sakaratul maut itu disuruh membacakan ayat Quran, dibacakan ayat-ayat ruqyah salah satunya. Kenapa? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa orang dalam kondisi sakaratul maut itu katanya itu segerombolan jin setan itu datang berkumpul lalu kemudian menawarkan kepada orang-orang yang saat itu menjelang sakaratul maut untuk berpindah akidah. Tinggalkanlah Islam ya, jangan lagi kau mempercayai Allah sebagai Rabbmu ya. Keluar, masuklah dalam agama kami, masuklah dengan apa yang kami ikuti, kata. Jin itu berkumpul semacam itu sehingga orang dalam keadaan sakaratul maut itu sebenarnya apa yang dibacakan walaupun dia tidak sadar itu mendengar, dan itu diteliti oleh para pakar-pakar kesehatan, dia mendengar. Ya. Kenapa kemudian dibacakan? Agar akidahnya ini semakin kuat, dan bahaya ketika sakaratul maut ini dia mengikuti dan menuruti apa yang disampaikan oleh setan dan jin yang saat itu berkumpul untuk merubah akidah kita. Makanya orang sakaratul maut itu kemudian dibacakan ayat-ayat Quran, ya, dibacakan zikir, kalimat-kalimat thayyibah agar kemudian akidahnya semakin kuat sehingga dia tidak terganggu. Jadi sebaiknya memang dibacakan ayat-ayat Quran orang yang menjelang sakaratul maut itu. Ditalkinkan katanya begitu. Ya, tidak salah kemudian kalau setelah orang meninggal dunia itu dibacakan, tidak salah, tapi akan lebih baik dibacakan saat menjelang sakaratul maut supaya keimanannya semakin kuat. Nah, pertanyaannya kenapa dukun itu mengetahui perkara-perkara yang gaib ya, yang dialami oleh pasien yang tadi nomor 9 tadi. Dijelaskan sesungguhnya setan itu mencuri berita dari langit, kemudian disampaikan ke telinga tukang sihir dan dukun, sebagaimana disebutkan dalam riwayat istri Rasulullah Aisyah ya. Para malaikat saling berbicara di atas awan dan awan-awan yang gelap tentang berbagai urusan yang akan terjadi di bumi, lalu didengar oleh setan. Kemudian setan-setan itu membisikkan pada telinga para dukun sebagaimana botol ditiup, lalu setan-setan itu menambah urusan yang didengarnya itu dengan 100 kedustaan. Jadi sebenarnya mengapa kemudian dukun itu tahu ya? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan informasi-informasi kepada malaikat, sesungguhnya di sanalah setan itu mencuri dengar. Ya, memang dalam riwayat itu ada yang tidak sanggup, ada yang sanggup, bahkan ada yang terbakar, begitu ya.
Nah, ketika informasi itu dapat, disampaikanlah kemudian kepada para dukun ini. Nah, lalu kemudian ditambahlah kalimat-kalimat itu dengan 100 kebohongan begitu. Nah, ini yang menjadikan alasan kenapa dukun itu mengerti dan paham. Tapi tidak semua. Ya, ada juga yang memang menggunakan prediksi-prediksi, pengalaman-pengalaman, ya, analisa-analisa ilmiah juga ada yang semacam itu. Ya. Jadi kenapa dia tahu, kenapa dia mengerti? Karena mencuri bisik, setan ini mencuri bisikan-bisikan yang lalu kemudian disampaikan kepada para dukun, sehingga dukun ini paham, dukun ini tahu apa yang terjadi masalah terhadap seorang yang akan datang kepada dia, terhadap pasien-pasien yang datang kepada dia. Dia sampaikan begini A, B, C dan seterusnya. Ya, jadi orang itu kalau sudah punya khadam dari bangsa jin, ya, dia paham dan mengerti, bahkan bisa. Jadi kalau ada orang yang kemudian bisa meramal kita, walaupun dia bukan dukun, boleh jadi dia itu punya khadam, dia itu ada terganggu dari unsur-unsur jin, sehingga dia tahu. Ya, saya pernah mendapatkan satu pasien, salah satu karyawan di salah satu dinas keuangan di Samarinda ini. Ustadz, saya bilang, saya ini kalau dengan orang-orang di kantornya saya tahu semua, Ustadz, katanya. Kelakuan dia, katanya, kerjaan dia, maksiat dia saya tahu, katanya. Jadi kalau saya datang ketemu salaman atau ngelihat dia itu tahu. Itu bukan kelebihan, ya. Orang yang diberikan kelebihan yang di dalam kaitan masalah gaib ini disebut dengan indigo, itu sebenarnya penyakit. Dia cerita dengan saya tahu. Wah, saya takut juga ya kan. Jadi waktu dia ngomong gitu saya dredeg gitu istilahnya. Jangan-jangan tahu juga nih dosa saya bilang itu kan. Karena saya dulu kan pernah jadi pengedar Pak dulu ya. Pengedar majalah dulu, ada majalah. Zaman dulu saya ingat, tapi sekarang enggak ngedar lagi saya sudah ya kan. Dan saya khawatir, wah jangan-jangan tahu juga masalah saya bilang gitu kan. Selain pengedar saya ini pemabuk dulu kan. Ya. Jadi saya tuh kalau naik mobil enggak tahan Pak, mabuk saya Pak. Ya. Jadi sampai sekarang data, ya kalau saya dijemput ada acara itu saya selalu minta di depan, saya bilang gitu, AC jangan dinyalakan. Ya, jadi saya ini pemabuk juga Pak ya, mabuk, tapi pemabuk syariah lah ya, insyaallah. Pengedarnya juga pengedar syariah. Ya. Jadi saya sempat was-was, jangan-jangan tahu. Jadi saya coba berani bertanya dengan si karyawan nih, jujur saja enggak apa-apa, sampaikan saja ke saya. Kira-kira kalau saya ini apa salahnya? Enggak bisa terbaca Ustadz katanya. Bener nih, saya 2 kali datang ke tempat beliau di Jalan Suwandi ya kan, sekali datang ke rumah saya begitu. Nah, orang-orang yang semacam ini sebenarnya di dalam tubuhnya ada jin yang bersarang, sehingga dia tahu. Apalagi dukun, sehingga lebih paham dan mengerti ya, A, B, C dan seterusnya begitu. Nah, ini diantara ciri-ciri yang ke-10. Yang ke-11 ya, biasanya menggunakan media manusia, misalnya anak kecil atau orang lain sebagai sarana jin masuk, atau menggunakan barang-barang tertentu untuk berhubungan dengan hal yang gaib. Banyak ini kita ditemukan sama Samarinda. Ya, jadi ada media lain ya, temannya, ya kerabatnya, atau ada anak-anak yang kemudian itu menjadi media apa yang sesungguhnya terjadi pada si pasien ini. Jadi si orang ini kemudian kesurupan, ya, kerasukan lah bahasa kita di sini, lalu berbicara dan menyampaikan apa-apa yang menjadi permasalahan daripada si pasien ini. Nah, ini kadang-kadang digunakan semacam itu media orang lain. Maka kita jangan percaya dengan orang yang kesurupan karena itu omongannya jin. Sesungguhnya banyak bohongnya daripada benarnya, dan ini bisa menimbulkan fitnah. Ya, sebaik-baiknya jin ya masih baik manusia yang fasik, karena jin itu banyak omongannya yang berdusta, omongannya bohong, yang akhirnya menjadikan seorang itu bisa berselisih, yang menjadikan seorang itu bisa terjadi fitnah, adu domba dan seterusnya. Jadi omongan-omongan jin kalau saya pun sering bertanya sebenarnya, kenapa begini A, B, C saat orang kesurupan. Sebenarnya tujuannya itu adalah untuk memastikan saja, apakah kemudian orang yang kesurupan ini, jin yang berbicara dalam tubuhnya ini, yang bukan dia sebenarnya, medianya saja, sarananya saja, benar atau tidak. Ya. Tapi banyak dari omongan-omongan itu, ya mungkin kalau kita presentasi begini, kalau 100 itu paling 1 yang benar, ya 99-nya bohong. Nah, di sini yang kadang-kadang orang terjebak. Ya. Sampai sekarang itu saya masih ada nangani orang hampir 3 tahun sudah ya. Selalu A, B, C omongannya. Saya tidak meyakini begitu ya. Ya. Karena kita akan punya pengalaman. Tapi ada orang yang ketika kita yakini pas dengan apa yang menjadi pengalaman kita, analisa kita, ada juga benernya. Ya, saya pernah sampaikan dulu ada orang yang gara-gara jualannya terganggu, nggak bisa jualan.
Jadi kata si yang sakit ini, ya saya ganggu dia biar dia nggak bisa jualan lagi karena ganggu saingan saya katanya jualan ya. Jualan anu aja itu, apa sarapan pagi itu ya, nasi kuning, nasi pecel begitu ya. Saya buat supaya dia nggak bisa jalan. Saya tanya dengan suaminya, ibu ini sakit apa katanya? Saat kesurupan itu kan ya, kakinya katanya begitu. Wah, jadi setelah beberapa kali kita lakukan ruqyah, masih juga sakit hati ya karena jualannya lebih laris yang ganggu. Dulu belum ada jualan, saya yang jualan. Saya ganggu supaya dia tidak bisa jualan. Saya buat kakinya sakit. Kita tanya, ya di mana kamu menaruh gangguan-gangguan itu ya? Ya buhul-buhul itu ya maksudnya. Di sendal saya bilang. Saya taruh jarum supaya kakinya sakit katanya. Kita suruh periksa Pak suaminya. Kita temukan itu jarum di sendal itu Pak. Ya. Ya. Walaupun kita awalnya nggak percaya, ya. Memang ada yang bohong, ada yang benar, ya. Tapi paling banyak adalah bohongnya. Maka kita nggak boleh percaya 100% dengan omongan jin, bahaya ya. Ya. Apalagi suami istri misalnya, perlu diruqyah nih misalnya begitu, suaminya ngamuk yang kita di ngamuk, ya kan? Tanyain Ustaz kenapa dia selama ini jarang pulang ya? Aku punya selingkuhan misalnya bahaya ini kan? Padahal dia benar-benar aja misalnya memang benar kerjanya, lemburnya seterusnya. Kita enggak percaya 100% begitu. Nah, hati-hati dengan apa omongan-omongan orang-orang yang kesurupan atau jin. Ya, saya sebelum Covid kemarin saya ada meruqyah orang di daerah Petung, Pak. Jadi saya dari Samarinda ini pergi ke Petung, Pak. Jam 4 subuh saya sudah berangkat ya. Ke Petung jam 4 saya berangkat ya, sampai nyebrang di sana dan sampai di sana siang saya baru bisa melakukan terapi itu. Ya, jadi sempat 3 kali kalau tidak salah saya kesana. Nah, jadi si pasien ini secara medis jelas Pak ya, berobat sampai ke Jakarta kena pengapuran tulang dan HNP. HNP itu apa? Saraf kejepit Pak ya. Ya, saraf kejepit begitu. Waktu kita terapi itu nggak ada masalah memang. Dan saya yakinkan ke pasien dan keluarganya insya Allah nggak ada masalah, ini murni saya bilang. Apa yang disampaikan oleh medis, ya analisa medis dan apa yang menjadi pengalaman saya insya Allah sama saya bilang ya. Ya. Karena dia tidak puas, tidak sembuh-sembuh ya karena orang ini berada juga keluarganya. Lalu datanglah ke orang pintar dukun. Apa kata orang dukun ini? Saya dikasih kabar dengan saudaranya Pak. Karena yang ngasih tahu itu adalah saudaranya dekat apa di perumahan Bukit Pinang. Saya sampaikan, Ustadz katanya, jadi masalah kemarin yang Ustadz datangi kenapa? Dia tidak percaya dengan apa analisa dokter dan analisa Ustadz. Dan sekarang dia berobat ke orang pintar. Kata orang pintar itu dibuat oleh tetangganya sendiri katanya. Sekarang tetangganya itu katanya diungsikan. Kenapa? Itu mau dilabrak sama keluarganya. Saya kan datang Pak, di sebelah rumahnya itu. Jadi ada majelis taklim, ada musola, dia pengurus dan guru ngaji. Itu. Coba pintarnya tuh Pak ya. Jadi setan itu memang jin itu dulu pernah rame di Jawa ada apa fitnah-fitnah ya, ustadz dibunuhi itu kan, yang katanya apa dukun santet kah apa sih balik. Iya begitu sudah kerjaan-kerjaan setan. Aduh gimana ya Ustadz? Ya di luar tanggung jawab saya sudah, saya bilang saya nggak bisa bantu apa-apa. Nah maka hati-hati memang kita ya terhadap omongan-omongan itu. Dukun ini ketika mengobati itu si pasien ini kesurupan dan ngomong. Orang tidak jauh katanya, tetangganya katanya. Waktu itu saya datang ke sana dan di sebelah itu ada musola memang. Ini guru ngaji apa segala macam. Baguslah istilahnya begitu. Nah Ustadz sampai ini diungsikan keluarganya katanya. Mau dibakar rumahnya katanya. Rame itu. Itu di daerah Petung ya. Petung dekat. Di sana ada masjid sebelah kanan besar. Depannya ada pasar Pak ya. Ada pasar, saya masuk ke dalam itu. 2019 kalau tidak salah itu awal-awal itu. Nah sehingga hati-hati kita dengan omongan-omongan jin yang kesurupan ini. Manusia yang kesurupan yang omongan jin itu sesungguhnya tidak boleh kita percayai. Ya. Kalau kita harus mempercayai perlu ada analisa yang jelas. Saya pun kalau melakukan ruqyah itu ada orang yang memang kesurupan lalu kemudian dia terindikasi memang gangguan-gangguan sihir, gangguan santet, yaitu khusus untuk konsumsi saya secara pribadi. Karena kalau disampaikan ini berbahaya. Nah, terjadi fitnah nanti. Ini siapa ini ya. Boleh jadi kita ini lagi ribut dengan tetangga. Ya kan? Nah, lalu dibilang ini orang gak jauh nih. Padahal ributnya ini murni ribut. Ya, tidak ada hubungannya dengan masalah yang goib. Ya sudah ketuduh orang tetangga sebelah ini. Nah, itu bahaya, hati-hati gitu. Ya, maka bagi kita yang paling penting adalah seseorang yang datang ke kita itu selesai masalahnya, ya sembuh penyakitnya. Ya. Tidak perlu kemudian ini kenapa harus bagaimana dan siapa. Ini berkembang dan bahaya akhirnya.
Nah, kalau perdukunan dia biasanya suka dengan yang semacam itu, sudah digoreng, ditambah dan seterusnya, ya semakin menarik begitu. Ya. Makanya dulu di televisi itu kan SCTV itu ada dulu sinetron goib. Nggak laku Bu ya, cuma berapa kali tayangan. Ya, kita tanya dengan teman-teman ARSI di pusat, Asosiasi Ruqyah Indonesia, itu kenapa? Ya karena tidak menarik, tidak ada action-actionnya. Ya, jadi sinetronnya ya orang punya masalah lalu di Ruqyah bereaksi sudah begitu, nggak ada aksi-aksi yang keluar asap misalnya begitu ya, keluar kuntilanak dan sebagainya, ada action-action yang ribut-ribut berkelahi, terlempar dan sebagainya, keluar api. Nah, justru katanya tayangan-tayangan yang ya normatif begitu nggak disukai, justru yang aneh-aneh itulah kemudian ratingnya naik kan, ratingnya terus turun sampai akhirnya SCTV itu tidak lagi menayangkan itu. Nah, kalau kita bukan di situ, endingnya bagaimana seseorang itu selesai masalahnya, dia punya penyakit bagaimana sembuh penyakitnya. Nggak penting. Kalau dikasih tahu juga nggak menyelesaikan masalah. Ya. Apakah kemudian kalau kita sampaikan menyelesaikan masalah? Justru kita khawatir menambah masalah baru. Nah, maka kita hati-hati ya. Yang selanjutnya, yang ke-12 adalah meminta benda-benda bekas pasien sebagai syarat-syarat ritual. Jadi kalau kita datang ke ustadz, mohon maaf ya, ustadz misalnya kiai, guru dan sebagainya orang pintar ya, yang kalau dia terindikasi perdukunan itu biasanya dia meminta syarat-syarat ya atau benda-benda bekas pasien sebagai syarat ritual. Ya, misalnya minta baju, bekas baju kita, misalnya sisir, rambut, ya potongan kuku dan sebagainya. Nah, ini ada syarat-syarat ritual. Memang di dalam perdukunan itu ada itu metodenya ada itu ya. Dan yang selanjutnya yaitu melakukan pemagaran gaib. Saya sering sekali ketika datang, Ustadz ya rumah kami ini ada gangguan gini, begitu kita tanya ya saya bukan lalu saya sampaikan di antara indikasinya itu kan 3 saja gangguan rumah itu. Sering mendengar bunyi-bunyi yang tidak wajar ya, orang menangis ya, orang tertawa, orang mandi, pintu terbuka tertutup ya, keran air menyala ya, seperti ada orang yang menyanyi, orang ketawa. Yang paling mudah kemarin saya sampaikan adalah rumah yang seperti kayak dilempar batu, lempar pasir, seperti ada orang melempar benda yang keras, orang berjalan. Nah, kalau itu biasanya cenderung indikasinya ke indikasi-indikasi sihir. Yang kemudian kedua adalah melihat penampakan-penampakan di dalam rumah, ya tempat tinggal kita. Yang ketiga adalah mencium aroma-aroma yang wangi sekali atau yang bau sekali. Nah kadang-kadang ada orang yang datang, Ustadz tolong dipagari rumah saya bilang. Wah saya bilang besar nih biaya pagar nih saya bilang. Ya kan tukangnya berapa sekarang ya kan 200.000 saya bilang per hari ya kan, semen sudah naik. Saya bilang, nggak Ustadz maksudnya pagar goib saya bilang. Nah kita ini nggak paham yang namanya pagar-pagar gaib ya. Tetapi ya di dalam metode ruqyah itu ada ya, tapi supaya tidak mengecewakan pasien baik kita akan pagar gitu ya, pagar gaib ya. Menenangkan saja sebenarnya. Sebenarnya tidak ada istilah pagar gaib ya. Tapi satu tempat tinggal, ya rumah, toko, tempat usaha, warung, apa dan sebagainya, yang jika itu terindikasi gangguan-gangguan gaib, itu bisa kita lakukan pemagaran ya bahasa mereka. Kalau bahasa saya ini nanti kalau kita ngomong pagar ini kan cenderungnya klinik begitu ya, khawatir kita ya. Tapi kita ruqyah rumah ini sebagai sarana untuk membentengi dari gangguan-gangguan gaib. Ya. Saya punya pengalaman di Jalan Suryansah itu ada rumah ini besar Pak ya, 2 lantai, kamarnya saja ada 7 atau 8 begitu ya. Dan penghuni rumah ini selalu terganggu. Dan nggak tanggung-tanggung Pak kalau mengganggu itu. Benar-benar sudah mengganggu secara fisik. Ya, ditarik, dijambak, ditendang begitu. Ya, sampai kemudian menampakkan wajah itu di dinding-dinding, di plafon-plafon. Makanya waktu saya datang itu, kenapa ini rumah banyak sekali cet-cet bulat-bulat itu di dinding itu. Kata anaknya itu, ini sering muncul Ustadz itu hantu di situ katanya, kepalanya ya kan. Ya, saya bacakan ayat-ayat Quran tuh enggak mau juga hilang, maka saya cat katanya. Gitu. Jadi saya lihat lagi sana, kenapa ada cat supaya enggak muncul lagi katanya. Nah, setelah saya cat itu enggak hilang Ustadz katanya. Hilang dia katanya. Cuma muncul di tempat lain katanya. Tapi karena sudah mengganggu kami ya, anaknya 5 di situ ya. Enggak berani lagi tinggal di atas, ada 7 kamar Pak di atas itu. Tinggallah di bawah begitu. Setelah kita cek-cek ternyata rumah itu dulu ditinggali rumah Cina begitu ya. Itu kita datang ternyata banyak sekali kalau bahasa kita ya buhul-buhul ya raja-raja ya. Apa namanya itu? Ya tempelan-tempelan tulisan-tulisan Cina itu yang ya mereka yakini ternyata orang Cina itu ada juga Pak yang datang ke orang-orang dukun itu ya untuk
saya percaya supaya rumahnya begini dan seterusnya. Ada yang semacam itu. Kita kumpulkan satu tas kresek itu Pak, akhirnya kami bakar. 2 kali kami datang, pertama kami ruqyah, yang kedua juga kita ruqyah, dan yang terakhir kita bakar buhul-buhul itu, dan sampai sekarang tidak ada lagi gangguan. Nah, jadi metode yang dilakukan itu sebenarnya gampang saja untuk meruqyah rumah itu, ya, tempat-tempat tinggal yang ada gangguannya. Ya, ada lagi saya pernah datang ke satu tambang Pak di Samarinda ini di daerah Batuah, saya dijemput ke sana. Itu tambang itu Pak, kalau di tambang saya baru masuk, pertama kali saya masuk ternyata luar biasa ya, jalannya itu Pak ya, kayak apa ya, kayak yang dilihat itu ya hanya lobang-lobang gitu Pak ya, mobil-mobil begitu. Nah, salah satu tempat kerjanya itu kata karyawannya, kami semua terganggu di sini Ustadz katanya. Bayangkan ini mesin ini bisa nyala sendiri Ustadz, bisa mati sendiri katanya begitu. Saya duduk di mobil itu yang namanya kuntilanak di depan saya katanya. Saya lari ke sana dia ikut begitu ya. Security-nya sudah sampai enggak sanggup lagi begitu ya. Ada mesin yang baru dibeli Ustadz rusak katanya begitu. Ya, ada mobil yang nyala sendiri, macam-macam sudah datang. Datanglah saya ke sana begitu. Nah, di antara cara ya tip untuk meruqyah tempat ya, istilah mereka itu dipagari lah begitu. Sebenarnya simpel saja dan hadisnya ini sahih. Kita disuruh oleh Rasulullah SAW membacakan surah Al-Baqarah. Ya, ayat 1 dari Alif Lam Mim itu sampai 286. Berarti ayat terakhir ya, sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna alal qaumil kafirin. Itu sahih Pak Bu hadisnya. Itu saja dibaca. Ya, beberapa tempat kita gunakan hal semacam ini. Nah, di banyak keterangan ya Rasulullah juga menjelaskan, saya bacakan hadisnya ya. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Nah, jadi kalau ada merasa yang aneh-aneh dalam rumah, bacakan saja surah Al-Baqarah. Metodenya apa? Metodenya bisa dicampur dengan daun bidara. Ya, ambil 7 lembar, ya minimal. Tapi dulu kami waktu di Jogja disampaikan itu sesuai dengan volume tempat tinggal atau rumah. Bisa dikali 2, 14 atau dikali 3 menjadi 21. Diambil air itu dalam baskom, diusahakan, kata guru-guru kami di sana itu baskom yang masih baru, yang bagus. Diambil air itu langsung dari keran, tumbuk daun bidara itu 7 atau 14 atau 21, lalu masukkan ke dalam air itu, lalu kemudian dibacakan surat Al-Baqarah. Setelah selesai itu maka disiramkan ke seluruh rumah itu. Bagaimana cara siramnya? Siramnya adalah seperti kita mengelilingi Ka'bah, tawaf. Jadi kalau dari kiri ke kanan disemprotkan. Semprotkan begitu. Dan ini tidak 1-2 ya. Jadi kita punya pengalaman juga di lapangan. Ya, sampai nanti akhirnya macam-macam. Ustadz, kok besoknya tiba-tiba banyak lalat gitu. Ustadz, besoknya tiba-tiba kok banyak ulat katanya begitu ya. Ustadz, tiba-tiba besoknya kok timbul tikus. Ustadz, kok tiba-tiba di pasar pagi waktu itu saya datang ya satu tempat ya toko begitu. Ustadz, kok tiba-tiba bau bangkai katanya. Ya, ada juga yang tidak semacam itu efek, berarti itu ada masalah dengan rumah itu. Dan ini cara yang paling mudah untuk kita lakukan kalau di dalam rumah itu terindikasi ada gangguan-gangguan jin. Ya. Maka tidak perlu kemudian kita memanggil orang, kemudian menggunakan metode pagar dan lain sebagainya. Maka metode ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi sebelum kita melakukan itu kalau di rumah, yang pertama dianjurkan untuk membersihkan rumah dari gambar-gambar dan patung-patung makhluk yang bernyawa. Ya, jangan sampai ada di dalam rumah kita ini patung-patung, karena kata Rasulullah orang yang paling berat nanti siksanya ketika trompet sangkakala itu ditiupkan, yaitu para pelukis dan orang yang membuat patung-patung. Maksudnya pelukis gambar-gambar yang bernyawa Pak, yang utuh. Ya, maka kata Allah, kau telah menyerupai ciptaanku, maka silahkan kau hidupkan, taruhnya ruh di dalamnya. Maka ketika kita tidak mungkin bisa melakukan itu, maka siksa atau azabnya semakin pedih. Maka ini menjadi peringatan juga kepada kita, di rumah sebaiknya tidak ada patung-patung, karena patung-patung ya gambar-gambar yang bernyawa itu memang dilarang, dan itu menjadi tempat dan menjadi rumah-rumah setan. Ya, kita pernah Pak meruqyah seorang anak-anak itu teriak-teriak. Dia nunjuk-nunjuk Pak, nunjuk-nunjuk patung itu. Di situ Ustadz, di situ Ustadz.
Padahal dia lagi kesurupan. Jadi usahakan tidak ada di rumah itu Pak ya, patung-patung atau gambar-gambar yang bernyawa. Kalau foto boleh Pak, itu kajiannya memang ada. Ya, foto itu boleh, foto keluarga. Yang penting foto tidak dipamerkan Pak ya, begitu ya. Ya. Jadi bersihkan rumah dari gambar-gambar dan patung-patung makhluk yang bernyawa sebelum melakukan terapi ruqyah. Nah, jadi masukkan daun bidara. Lalu pertanyaannya, bolehkah surah Al-Baqarah itu dibaca sedikit-sedikit? Boleh, tapi yang lebih utama, lebih baik adalah dibaca sekaligus. Nah itu kan 2 juz setengah ya. 2 juz 3 lembar lah ya, 3 lembar atau 6 halaman begitu. Tapi kalau kita 2 juz itu kalau kita mau niatkan sebentar saja Pak. 1 juz itu kan 30 menit. 2 juz berarti 1 jam. Ya dari maghrib sampai isya insya Allah selesai itu. Ya, kita bacakan begitu. Ustaz kami susah baca. Nah di rumah ada orang berapa? Ada bapak, ada ibu, ada anak ya bagi-bagilah setengah juz begitu. Kalaupun merasa sulit ya sudah dibaca mulai habis subuh, nanti dicicil siang, nanti sore, nanti malam. Nah airnya itu bisa dipakai untuk meruqyah tempat-tempat yang memang kita rasakan bahwa rumah atau tempat tinggal, tempat usaha dan lain sebagainya ini kita merasakan ada indikasi-indikasi gangguan. Ya. Yang terakhir ya. Kenapa pertanyaannya kita menggunakan daun bidara? Daun bidara ini dalam Al-Quran ada Pak. Ya, bahkan hadis itu ada. As-Sidr namanya itu ya. Nah ini saya bacakan dalam sebuah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Waqi'ah. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ya. Fi sidrin. Nah sidr, bahasa Arabnya sidr. Kita sebutnya dengan bidara. Ya. Fi sidrin mahdud wa talhim mamdud wa zillim mamdud wa ma'am maskub wa faqiyatin kasirah. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu berada di antara pohon-pohon sidr, pohon-pohon bidara yang tidak berduri. Kalau sekarang di dunia kan berduri Pak ya. Ya, yang memang mengganggu sekali begitu ya. Kalau kita nanam itu karena cepat suburnya, ya itu kalau kita potong tuh kadang melukai dan sebagainya. Nanti ya di akhirat nanti dia tidak ada lagi semacam itu. Ya, disebutkan di sini dan pohon-pohon bidara yang tidak berduri dan pohon-pohon pisang yang bersusun-susun buahnya dan naungan yang terbentang luas dan air yang tercurah dan buah-buah yang banyak. Dalam surat Saba ya dijelaskan juga karena pohon sidir ini ya pohon bidara ini memang dikisahkan itu di negeri Saba itu awalnya begitu ya. Disebutkan dalam surah Saba Allah Subhanahu wa taala berfirman, tetapi mereka berpaling. Fa'rodu fa'arsalna alaihim ya sailal amri. Tapi mereka berpaling maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon sidr sedikit dari pohon-pohon bidara. Jadi disebutkan dalam surah Saba ayat 16. Nah, jadi daun bidara ini Pak kalau di Jawa biasanya itu digunakan untuk mandi apa Pak? Mandi mayit Pak. Ya. Di sini disebutkan mengenai wajibnya hal ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qais bin Sa'lim. Beliau masuk Islam lantas Nabi SAW memerintahkan untuk mandi dengan air daun bidara atau sidir. Ya, bahkan kalau di Jawa itu saya sebutkan tadi di antaranya adalah perintah Nabi SAW kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya dengan dicampur sebagian daun bidara. Mandikanlah dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus. Ya, bahkan ini disunahkan untuk wanita haid untuk mandi juga menggunakan daun bidara. Nah, riwayatnya dari Aisyah. Ya, Asma bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi wanita haid, maka beliau bersabda, salah seorang di antara kalian hendaklah mengambil air daun bidara, lalu engkau bersuci, lalu membaguskan dan mensucikan dirimu. Ibnu Katsir saat menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 102 yang bercerita mengenai fitnah setan kepada Nabi Sulaiman, menyebutkan bahwa untuk mengobati sihir, insya Allah sebaiknya kita mengambil 7 helai daun bidara, kemudian ditumbuk halus, lalu dicampur tumbukan daun tersebut dengan air dan dibacakan ayat kursi, surat Al-Falaq dan ayat-ayat lain yang bisa mengusir gangguan-gangguan setan. Nah, jadi yang intinya sebenarnya nanti kita akan bicara tentang bukan masalah daunnya Pak ya. Ya, tetapi ini sarana saja keyakinan kita dan bacaan-bacaan kita
terhadap apa yang kita inginkan. Ya. Insya Allah waktu sudah habis, ya kita buka sesi tanya jawab dan bab tentang perdukunan. Insya Allah 3 kali pertemuan sudah habis ya. Demikian, alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mohon maaf tadi disebutkan tentang patung dan sebagainya ya. Jadi sebetulnya batasannya seperti apa Ustadz? Karena kalau di rumah ini kan kita sadar tidak sadar sering mungkin ya, karena mungkin anak-anak itu disuruh bikin kerajinan dari tanah liat, kemudian dibentuk entah sapi, entah kerbau, entah hewan-hewan apa. Kemudian juga ada mainan-mainan yang dari plastik, bentuknya macam-macam, hewan kecil-kecil dan sebagainya. Apakah itu termasuk itu Ustadz? Kemudian mohon maaf ini ya, kalau misalkan ini pada waktu anak-anak saya masih kecil ini, kalau sering saya bawa ke mana nenek urut itu kemudian dibidarain, itu sebetulnya seperti apa? Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bagaimana ketika kita menggunakan ya, misalnya di rumah paling sering itu anak-anak perempuan ya, boneka ya. Nah itu boneka. Jadi bagaimana hukum kita memiliki boneka di rumah? Ternyata dalam riwayat ketika Fatimah masih kecil juga ada boneka-boneka. Ya. Bagaimana dengan anak-anak kita yang patung dan sebagainya? Sepakat para ulama, jika patung-patung itu digunakan dalam konteks keilmuan, dalam konteks pembelajaran itu boleh. Kalau dipukul rata tidak boleh, repot Pak. Di kesehatan atau di kedokteran itu menggunakan patung enggak Pak? Menggunakan patung kan, apa namanya itu? Ini jantung, ini paru ya kan? Ya. Tapi hati-hati Pak, karena saya ada meruqyah seorang anak yang dia ikut anaknya itu ikut sering ibunya di salah satu lah ya di sini di kesehatan, sekolah kesehatan lah begitu ya. Ya, kalau tidak juga kita berdoa nih bahaya juga. Ternyata anaknya itu juga dimasuki oleh patung-patung yang ada yang gambarnya sih ada jantung, ada paru-paru itu ya. Ini anak ini datang ke tempat saya dengan ibunya. Setiap ke ruangan saya katanya begitu. Sensitif. Sebenarnya kalau digunakan dalam konteks keilmuan belajar itu boleh Pak. Nah termasuk boneka itu boleh. Tetapi yang tidak boleh ketika kita habis anak-anak kita main dan seterusnya begitu, kita pajang. Yang tidak boleh itu adalah dipajangnya Pak. Nah, khawatir. Saya mungkin pernah cerita di sini. Ada anak sekolah Pak itu di Jalan Siti Aisyah Karangasem itu Pak. Gara-gara boneka itu kesurupan Pak. Saya jam 3 malam datang ke rumahnya. Ya, saya naik ke lantai atas itu Pak. Ada boneka yang ini boneka zaman dulu masih anak-anak ya. Itu yang ya boneka yang zaman dulu itu paling plastik Pak ya, rambutnya yang namanya itu yang pirang-pirang itu yang matanya bisa gerak-gerak itu Pak. Dia yang itu apa namanya itu ya, biasanya ada ayunan apa begitu ya. Nah, dia nunjuk-nunjuk di sana ada begitu. Enggak mungkin saya bilang. Begitu saya naik Pak, benar kita temukan benda itu di sana Pak. Setelah kita buat, kita bakar, kita musnahkan, baru si anak ini sehat. Padahal anak ini sudah SMP Pak kesurupannya. Loncat dari lantai 2 itu dalam kondisi kesurupan, kata bapaknya itu malam naik ke atas itu ya. Ya, jadi kita hati-hati juga ada benda-benda semacam itu. Saya alhamdulillah di rumah nggak ada Pak anak-anak saya. Saya itu anak 4 perempuan Pak, anak 4 perempuan ya, cowoknya 1 ya. Nggak ada boneka di rumah tuh ya. Ya, nggak ada boneka. Kalaupun ada, nggak ada masalah. Yang tidak boleh itu kita pajangkan, ditaruh di tempat tertentu ya kan dan lain sebagainya. Ya, nggak boleh yang semacam itu. Nah, lalu patung-patung yang Bapak sebutkan tadi, makanya disarankan memang kalau untuk pembelajaran itu boleh Pak, menggambar dan seterusnya habis itu tapi sudah. Tidak boleh dijadikan sesuatu yang nanti kita tempel, kita pandangi, lalu kemudian banyak saya pengalaman di lapangan orang-orang yang memelihara patung-patung, Pak ya, gambar-gambar dan sebagainya, gambar-gambar hidup ya. Ada sebagian lama membolehkan Pak ya memajang gambar-gambar, foto-foto atau lukisan-lukisan hewan selama itu tidak utuh. Karena nggak mungkin kalau utuh itu hidup kan, misalnya separuh begitu ya, tidak utuh begitu ya. Mungkin kepalanya saja atau separuh ada badannya, ada yang membolehkan. Ya, tapi sebaiknya memang kita hindari gambaran-gambaran atau patung-patung yang
ada di rumah kita, terutama ketika ada di kamar-kamar utama. Mohon maaf, Bapak Ibu kalau ke rumah saya, satu gambar, satu titik pun nggak ada di kamar saya itu Pak, kamar depan itu Pak. Ya, kamar tengah juga nggak ada. Ya, foto keluarga nggak ada di kamar tamu nggak ada Pak. Di kamar keluarga nggak ada, yang ada di dalam tempat tidur. Satu pun gambar nggak ada Pak dalam rumah. Jadi itu polos di depan. Kenapa? Karena saya biasa kalau ada orang yang datang meruqyah, salah satu syaratnya adalah harus bersih. Ya, dari gambar-gambar, dari patung-patung. Selain itu memang kami juga nggak suka yang semacam itu. Ya, jadi kalau ada benda-benda semacam itu sebaiknya disingkirkan Pak. Dan pengalaman kami banyak ternyata, ya, kalau kita salah dalam mensikapi itu menjadi rumah dan menjadi tempat tinggal bangsa jin. Jadi dalam konteks pembelajaran boleh Pak. Kalau itu dilarang nggak bisa anak-anak kita belajar. Ya, anak-anak kita tanya, sapi kakinya berapa, ya kan? Nggak tahu anak-anak gitu kan, kambing berapa begitu, ya kan? Mungkin nggak pernah lihat sapi dia kan, dengan gambar dan sebagainya. Dalam konteks pembelajaran itu dibolehkan, ya, tidak ada masalah. Termasuk tadi boneka boleh, yang tidak boleh adalah menjadi pajangan-pajangan ditaruh di tempat-tempat tertentu. Yang kedua tadi terkait dengan datang Pak ya, datang ke orang lalu kemudian dividarai begitu Pak ya. Vidarai itu apa Pak bahasa sini Pak? Disuwuk gitu Pak? Oh kunyit. Ya gitulah ya pokoknya ya. Ya jadi sebenarnya Pak ya, kalau kunyit itu sebenarnya metodenya adalah metode dia bisa kalau ditinjau dari sisi ilmiah Pak, dia itu bisa memang mengurangi penyakit ya, jadi kalau infeksi gitu Pak ya. Itu dari sisi ilmiahnya ya. Itu bisa ditinjau semacam itu ya. Dikonsumsi dan lain sebagainya ya. Tapi sebenarnya selama yang dilakukan kita datang ke orang, kita percaya akidahnya ya, kita percaya tentang keimanannya, lalu kemudian metode atau cara yang dilakukan tidak ada unsur-unsur kesyirikan, itu boleh saja. Yang kita khawatirkan adalah ketika dia tadi melakukan pengobatan itu, kita tidak paham dengan bacaan-bacaan tertentu. Kita punya pengalaman Pak ya, ada orang yang sakit kemudian diberikan amalan-amalan. Saya tanya amalannya apa? Disuruh baca ini aja Pak. Ini perempuan SMA yang terjerat perdukunan Pak. Sampai terjadi hubungan terlarang dengan dukun begitu. Ya, ini banyak Pak cerita-cerita yang kita kumpulkan begitu ya. Jadi awalnya putus cinta ya, linglung, datanglah seorang teman, dibawalah ke dukun ya. Ketika dukun ini disuruh amalan. Amalan itu disuruh nyebut apa amalannya? Kakang kawah adi hari-hari. Saya nggak paham tuh bahasa apa itu. Dan artinya juga saya nggak paham itu. Ada yang bisa ngerti kan Pak apa artinya itu Pak? Kakang kawah adi hari itu apa itu Pak? Pak Suryadi mungkin orang Jawa tahu ya. Pak Suryadi orang apa Pak? Kalau dari namanya Suryadi itu Jawa Pak. Nggak mungkin orang Bugis, nggak mungkin Pak. Nggak mungkin. Nah, mungkin saya cari nanti apa artinya itu Pak ya. Saya lupa juga. Dia disuruh menghafalkan itu Pak. Dan sampai akhirnya ya, dia membacakan dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir tuh Pak. Innama amruhu ija arada sayyan ayyaku lalahu, sebutkan apa yang menjadi hajatnya. Baru kemudian kun payakun. Nah, baru dia melafalkan kakang kawah adi hari-hari. Saya tidak tahu, nanti mohon maaf saya nanti kita ngobrol Pak ya, apa artinya itu. Itu dibaca setiap habis sholat asar dan habis sholat maghrib sebanyak 300 kali. Ya. Kemudian dimandikan Pak ya. Ya ini panjang ceritanya Pak ya. Panjang ceritanya sampai akhirnya sembuhlah penyakit itu, tidak lagi teringat dengan mantannya itu, ya kan? Ya, padahal kan itu ada pantunnya kan. Walaupun ibu kota pindah ke Kalimantan, yang penting cintaku tak pindah ke mantan. Kan begitu sebenarnya ya kan. Ya. Jadi dia sudah lupa, benar Pak, lupa. Setelah itu yang jadi masalah sekarang dia jatuh cinta dengan si dukun itu Pak. Masya Allah Pak ya. Jadi ini cerita menarik Pak ya. Ada di Samarinda ada. Samarinda di jalan adalah Pak ya, di daerah Jalan Sentosa itu. Jadi itu ketemu dengan saya itu. Tolong nanti jelaskan ke saya apa itu artinya kakang kawah adi hari. Kalau ari-ari saya taunya itu yang orang lahir tuh namanya ari-ari ya. Nah kawah itu apa, kakang kawah itu. Nah itu dibacakan Pak itu 300 kali. Dia berguru diangkat menjadi muridnya. Ya sampai akhirnya terjadilah hubungan terlarang. Nah ini bukan satu dua Pak, banyak cerita yang kita temui di lapangan ya. Jadi intinya Pak, kalau kemudian itu tidak ada unsur-unsur yang mengandung kesyirikan, insya Allah nggak ada masalah.
Ya, yang kita khawatir ada unsur yang tadi apa? Unsur-unsur kesirikan, ya. Dibacakan ayat Quran, ayat kursi, ya. Tomboto koloro lungo setan ora doyan demi toran dulit, ya kan? Kakang kawah di hari-hari kun payakun misalnya kan, dan seterusnya. Nah ini kita khawatir, ya kan? Tapi kalau cuma dibacakan ayat kursi dan sebagainya, doa-doa insya Allah nggak ada masalah. Maka tentu kita berhati-hati dengan hal yang semacam ini. Saya kira ini cukup ya, 5:30. Demikian bab terkait dengan perdukunan insya Allah selesai ya. Mudah-mudahan harapannya kita tidak sampai terjebak di dalam dunia perdukunan kalaupun kita punya masalah ya. Dan harus pun kedukun ya, cukup hanya kedukun beranak saja ya, jangan kedukun yang lain ya. Insya Allah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.